Halo semuanya, kenalin gue Zulfikri Nur Hasan, tidak penting, gue mau sedikit cerita aja. Jadi ini di lantai 2 rumah bapak saya. Enggak, gue suka nanya, lu punya pemikiran yang seperti orang-orang gak sih? Contoh misal ada orang yang berpikirannya itu ketika dia diam di rumah orang tuanya itu, ya dia tidak pernah berpikir sekalipun bahwa dia tinggal di rumah itu adalah rumah dia. No, no, no. Tapi dia berpikir bahwa dia menumpang, dia berada di rumahnya orang tuamu gitu. Jadi menumpang. Tapi fun fact-nya adalah ketika lu punya mindset bahwa lu menumpang di rumah orang tua, lu hidup tuh bener aja gitu. Dalam arti ya selayaknya lu misal menumpang tidur di bibimu atau di nenekmu, mungkin lu tidak semena-mena gitu. Jadi dari mulai bersikap, apapun itulah. Jadi lu beda aja gitu. Karena lu merasa bahwa ditolong dan atas pertolongan itu lu ingin menjawab dengan cara hidup dengan betul gitu, dengan baik, dengan benar, apapun itu. Ya, asik kan? Iya gitu lah. Terus eee, banyak hal sih. Kebetulan gue kenapa banyak overthinking, karena memang lagi freelance aja, atau kata Gen Z sekarang tuh nganggur, kebalik ya. Nah, pengangguran ini tuh membuat lu biasanya banyak berpikir, banyak tentang banyak hal, soal hidup, soal, apa itu. Bahkan soal-soal yang, mendekati keyakinan lu sendiri gitu. Gue mau bahas sedikit, apa yang gue overthinking ini. Oh ya, gue mau sedikit cerita kenapa gue, nganggur. Sebetulnya sebelumnya gue kerja di jualan spandek, jualan pokoknya jualan ke toko-toko bahan bangunan gitu, jadi sales. Cuman ya gak tahu kenapa gue juga bingung sih, kenapa alasan bos gue itu gak bayar gaji gue, sedangkan ini posisinya gaji ya, bukan bonus, bukan apa, bukan ini, tapi gaji. Jadi selayaknya gaji harusnya hak. Nah, setiap ada hak pasti ada kewajiban. Jadi contohnya adalah manusia memiliki hak asasi manusia untuk diperlakukan sebagai manusia gitu. Nah, kewajibannya adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya atau manusia lainnya atau negara atau pemerintah tadi wajib menghormati atau melayani manusia ini seperti manusia. Nah, gitu. Jadi setiap ada hak biasanya ada kewajiban. Bukan biasanya sih, memang seharusnya. Terus yang gue ingin mau bahas adalah ya gue juga bingung, ya bos gue ini tuh kenapa gak bayar gaji gue selama 1,5 bulan. Memang kecil sih, nilainya itu 4,5 juta. Tapi bayangkan 4,5 juta itu bagi orang yang biasa aja atau miskin tadi, betapa sangat berharganya. Pertama, keduanya adalah banyak yang bisa ditolong, maksudnya manusia banyak yang bisa ditolong dengan uang 4,5 juta itu. Dengan uang 4,5 juta itu, eee, itu tidak akan bisa bahkan misal bos gue sekarang membayar gaji gue itu setelah 1 tahun lebih, itu bahkan tidak bisa menghilangkan atau membayar opportunity tadi, kesempatan-kesempatan yang gue bisa ambil mungkin dari uang 4,5 juta tadi, dan lain-lain. Jadi dari sana gue sangat membenci manusia-manusia yang memang pertama tidak bertanggung jawab, keduanya adalah manusia-manusia yang berhutang. Kenapa? Memang sebetulnya hutang piutang itu sebetulnya ini tidak nyambung dengan hutang piutang ya. Ini
gaji. Ya okelah, cuman memang ada, orang lain yang memiliki hutang ke gua dan gua kesel banget kenapa, eee, gua bukan ingin membahas hutang piutangnya atau gua benci terhadap orangnya, bukan itu ya. Tapi andaikan, kamu berpikir sebagai manusia, betapa kamu juga, ingin mendapatkan uang dan sulitnya mendapatkan uang, kenapa tidak semenghargai itu gitu terhadap uang orang lain. Gue juga bingung sih atas pola pikir mereka yang seperti itu. Eee, gua alhamdulillah mungkin tak ada nikmat tidak pernah, berhutang yang begitu sangat besar dan, gua tidak bisa membayarnya. Tapi gue disiplin atas hal itu, disiplin atas hal itu tuh disiplin atas ketika kamu punya hutang terhadap orang lain dan itu mungkin, hutang. Jadi bahkan gue untuk memposting di sosial media yang memang, terlihat membahagiakan aja, yang itu tuh misal jalan-jalannya dibayarin sama orang lain, itu bahkan gue ragu. Kenapa? Karena gue berpikir bahwa si orang ini tuh akan merasakan sakit yang sangat luar biasa, mungkin gue punya hutang ke dia, tapi dia bisa jalan-jalan gitu. Oh kan ini jalan-jalannya dibayarin, kan ini ya bla 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 bla. Oh no, tidak peduli. Mereka pasti merasakan rasa sakit itu. Apalagi memang lebih parahnya kalau kamu, apa, jalan-jalan dengan uang kamu sendiri, ya itu lebih lebih gila sih, lebih parah dan lebih menyakiti orang lain itu. Menurutku itu sangat berdosa sih, menurut gua ya. Ini, hanya opini gua aja sih. Bagaimana, perasaan mereka dan kamu tidak memikirkan itu. Oh, kamu kok, mikirin perasaan orang lain, ya pikirin diri sendiri aja, enggak gitu konsepnya, Bro. Konsepnya adalah ketika kamu berhutang kepada orang lain bahwa, soal hutang piutang itu akan menjadi sangkut pautnya, terhadap orang lain juga. Ya memang tidak ada hubungannya, tapi itu akan menyakiti, Bro. Itu akan menyakiti hati orang lain. Bagaimana kita berharap ingin memasukkan surga, kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, tapi hal-hal yang remeh aja dan temeh aja, hal yang sederhana aja kita, tidak memperhatikannya. Menurut saya kamu, beribadah yang sangat luar biasa, kamu sholat setiap hari, kamu zikir setiap malam, tapi di sisi lain kamu menyakiti tetanggamu atau orang lain yang ada di sampingmu dengan cara berhutang kepada mereka dan kamu memperlihatkan bahwa saya bisa menghambur-hamburkan uang dengan pinjamanmu tadi. Betapa sakitnya tetanggamu itu, betapa sakitnya orang-orang itu. Kamu bisa membayangkan nggak bagaimana makanya kalau saya sendiri jujur, ketika ada yang berhutang kepada saya dan dia masih bisa membeli rokok, bukan karena rokoknya saya juga perokok, saya juga merokok, tapi kamu memiliki hutang, ya mungkin kalau hutangnya puluhan juta itu masih oke lah. Kamu mungkin mencoba untuk menyicil, tapi kalau ya di bawah mungkin 1 juta atau 500.000 atau 100.000, 200.000, kamu masih merokok, aku melaknatnya. Kenapa? Kenapa saya melaknatnya? Karena kamu tidak benar-benar menabung, kamu tidak benar-benar ingin membayarnya, karena pembuktian dari benar-benar atau sungguh-sungguhnya kamu ingin membayar hutang tadi, ya dengan cara berhenti, bukan hanya berhenti rokok sih sebetulnya menurutku, tapi, eee, kamu benar-benar mengirit-ngirit atau benar-benar frugal banget lah gitu. Seharusnya seperti itu menurut saya. Kenapa? Ya karena itu menunjukkan atas dirimu bertanggung jawab terhadap hutang tadi dan kamu tidak menghambur-hambur uang tadi dan kamu mencoba untuk menabung dan membayar hutang tadi.